Apabila kita berniat berjarah selain semata-mata karena mahabbah, cinta kepada wali itu, tetapi juga sekaligus berniat untuk meneladani perjuangan, pengorbanan, kesolehan, dakwah, keistiqomahan seorang wali itu, maka hakikatnya sama kita sedang menuntut ilmu kepadanya. Maka di saat kita berangkat dari tempat kita, dari majelis kita, dari rumah kita menuju makom wali itu, maka kita diiringi oleh para malaikat, di mana malaikat itu berdoa kepada Allah supaya kita diampuni dan dirahmati karena hati kita datang kepadanya semata-mata karena ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Mencontoh wali tadi itu. Di antara keutamaan para makom Nabi dan Rasul dan para aulia-aulia itu, bahwa makomnya itu adalah termasuk raudatam min riyadil jannah, yakni di antara taman-taman surganya Allah. Maka apabila kita datang ke makam para wali-wali Allah, maka kita seakan-akan sedang berada di taman-taman surganya Allah. Jadi jangan dianggap makom itu, kubur itu, terutama makom dan kubur orang-orang soleh, wali-wali Allah, itu adalah sesuatu yang angker. Ini ajaran yang salah, ajaran yang keliru. Justru kenapa ada doa agar kuburnya menjadi taman-taman surga, agar kubur itu tempat berkumpulnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan makom-makom para wali Allah itu tempat kuburnya doa dan hajat kita. Jadi kalau kita datang kepada makom para wali dengan niat di dalam hati, ada hajat di dalam hati, dengan niat bertabarruk kepadanya, mengambil barokah kepadanya sebagai bagian dari keistimewaan kemuliaannya di sisi Allah, karena hakikatnya keberkahan itu datang dari Allah. Tapi datang kita kepadanya untuk bertabarruk, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan hajat-hajat kita akan dikabulkan. Banyak sudah kisah-kisah yang sudah mengalami langsung, bahkan di antara kita sudah merasakan hajat-hajat kita kabul ketika kita berdoa kepada Allah di makom atau di atas pusara para kekasih-kekasih Allah. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan sekalian, itulah di antara keutamaan jarah wali. Mari kita galakkan jarah kepada makom para aulia, ulama-ulama dan guru-guru kita. Ajak keluarga, ajak jiran tetangga, ajak masyarakat, ajak santri kita, jamaah kita, murid-murid kita. Apalagi di saat zaman sekarang muncul paham-paham yang anti jarah. Padahal mereka yang anti jarah itu, mereka lah sesungguhnya pelaku bid'ah. Kenapa? Karena jarah itu sunnah Nabi. Bahkan Nabi jarahnya malam hari lagi. Kalau jarah sunnah Nabi, kenapa mereka anti jarah? Maka hati-hati, jangan jauhkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dari para aulia-aulia, daripada ulama-ulama dan guru-guru kita. Kalaupun mereka telah mati, yang mati jasadnya, ruhnya tetap hidup. Justru kita ini menuntut ilmu, beramal soleh, berguru, karena kita yakini setelah kita mati, hakikatnya itulah kehidupan yang sebenarnya, itulah kehidupan yang hakiki. Jadi jangan ikuti paham-paham yang mereka anti jarah. Mereka lah pelaku bid'ah yang sesungguhnya, yang menjauhkan kita dari ajaran sunnah Nabi. Hati-hati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami yang jauh dari Pulau Sumatera, dari Sumatera Utara, dari Majelis Serambi Babu Salam Simalungun,
jauh lagi ke perbatasan dekat Kabupaten Asahan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, rahmat Allah, ridha Allah, kami dapat hadir ziarah dan mengikuti haul yang ke-20 wali Allah Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul.